Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Mayasari, mahasiswi Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Taskia, jurusan Manajemen. Insyaallah hari ini saya akan membahas hasil analisis studi kasus tentang kepemimpinan dalam organisasi mahasiswa. Adapun studi kasus yang diberikan adalah suatu organisasi kemahasiswaan pada sebuah perguruan tinggi swasta Islam. Nah, di sini insyaallah saya akan langsung memberikan analisis kepemimpinan dari calon ketua A yang kita inisialkan calon ketua A dan calon ketua B seperti itu. Nah, adapun analisisnya, analisis untuk kepemimpinan calon A, di sini saya langsung kasih poin-poinnya. Yang pertama, kelebihannya itu calon A ini lebih populer. Kemudian mempunyai kemampuan komunikasi yang baik sehingga mempunyai jaringan yang luas. Tetapi untuk calon A ini mempunyai kekurangan yaitu gaya kepemimpinannya itu cenderung otoriter. Kemudian mengambil keputusan terburu-buru dan tidak melibatkan anggota di dalam setiap mengambil keputusan. Kemudian kurang konsisten dalam berkomitmen. Karena dalam studi kasus beberapa kali calon A ini ingkar janji gitu ya. Nah, kemudian gaya kepemimpinannya otoriter. Kemudian identifikasi kepemimpinan calon A, tadi sudah saya katakan bahwasannya calon A ini gaya kepemimpinannya itu otoriter sekali, yang mana ditandai dengan pengambilan keputusan yang sepihak, tidak ada diskusi, kemudian merasa memegang kontrol yang tinggi, dan komunikasinya satu arah. Jadi apa-apa itu langsung diputuskan tanpa adanya bukan sosialisasi, tanpa adanya komunikasi terlebih dahulu dengan anggota-anggota yang lain. Adapun calon A ini menunjukkan ciri-ciri seperti ketika mengambil keputusan tidak pernah melibatkan anggota. Kemudian komunikasinya satu arah. Jadi calon A ini cenderung memberikan perintah tanpa membuka ruang untuk diskusi. Dan calon A ini mempunyai kontrol yang tinggi. Jadi calon A ini mengandalkan otoritas pribadinya untuk memimpin. Seperti itu. Adapun dampak kepemimpinan otoriter terhadap kinerja tim. Jadi apa sih dampaknya jika mempunyai seorang pemimpin yang otoriter? Yang pertama tentu anggota itu akan merasa tidak dihargai, tidak memiliki kesempatan untuk berkontribusi gitu ya. Kemudian kreativitasnya terhambat, yang mana anggota itu takut untuk menyampaikan ide-ide baru karena takut akan dikritik oleh pemimpinnya tadi gitu. Jadi terkungkung, tidak bisa menyampaikan ide-ide gitu. Kemudian produktivitasnya menurun karena jelas tiap anggota kurang terlibat dan merasa tidak memiliki tanggung jawab atas hasil kerja tim. Ya kan tadi pemimpinnya apa-apa diputuskan sendiri gitu ya. Jadi ya anggota ini tidak merasa bertanggung jawab gitu atas hasil kerjanya sehingga tidak produktif untuk suatu organisasi. Selanjutnya ada turnover yang tinggi diakibatkan anggota yang mungkin memilih untuk keluar dari organisasi karena merasa tidak puas dengan gaya kepemimpinan yang A tadi. Seperti itu. Apa hubungan kepemimpinan dengan motivasi anggota?
Jadi kepemimpinan yang efektif itu dapat meningkatkan motivasi anggota tentunya. Kemudian kepemimpinan itu transformasional seperti yang ditunjukkan oleh calon B. Jika dikembangkan lebih lanjut, tentu dapat menginspirasi anggota untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Seperti yang kita ketahui pada studi kasus untuk calon B tadi, calon B ini memiliki kriteria mampu berkolaborasi dengan tim anggota yang lain, kemudian mampu untuk menjadi pendengar yang baik bagi anggotanya. Tentu jika ini dikembangkan, ini tentu bisa menginspirasi anggota untuk mencapai tujuan yang lebih besar atau goal-goal yang lebih besar ke depannya. Sebaliknya, kepemimpinan yang otoriter dapat menurunkan motivasi anggota karena anggota merasa diperintah, merasa tidak dihargai, seperti itu. Kemudian menciptakan kepemimpinan yang inklusif dan efektif. Untuk menciptakan kepemimpinan yang inklusif dan efektif, seorang pemimpin tentu perlu memahami beberapa poin. Yang pertama adalah pemimpin mampu memahami kebutuhan dan aspirasi anggota dengan melakukan komunikasi yang terbuka dan jujur dengan anggota. Jadi, pemimpin ini ketika melakukan keputusan, ia tidak semena-mena diputuskan oleh dirinya sendiri gitu. Alangkah baiknya jika berdiskusi terlebih dahulu. Kemudian poin kedua, membangun kepercayaan dengan menepati janji dan bertindak secara konsisten. Yang ketiga, menghargai perbedaan dan menciptakan lingkungan yang inklusif bagi semua anggota. Jadi namanya dalam berorganisasi tentu sangat banyak perbedaan pendapat. Namun alangkah baiknya jika seorang pemimpin mampu menghargai perbedaan pendapat ini tadi dan mampu menjadi penyeimbang dengan menciptakan lingkungan yang inklusif bagi semua anggotanya. Kemudian poin yang terakhir, mengembangkan kemampuan serta terus belajar dan mengembangkan diri. Tentu menjadi seorang leader, menjadi seorang pemimpin ini tidak bisa tanpa belajar. Karena apa? Karena seorang pemimpin harus terus mengembangkan kepemimpinannya itu, nambah wawasan dirinya. Dua teori motivasi yang sangat berpengaruh, Maslow dan juga Herberg. Jadi kedua teori ini memberikan pemahaman yang berbeda namun saling melengkapi tentang apa yang memotivasi manusia. Jadi ada teori Maslow dan teori dua faktor Herberg. Nah, di sini saya akan membahas tentang Abraham Maslow, yaitu siapakah beliau? Beliau adalah seorang psikolog humanistik yang mana mengajukan teori bahwa manusia memiliki tingkatan kebutuhan yang dipenuhi secara berurutan. Jadi sebenarnya ada piramidanya dari kebutuhan dasar dan seterusnya. Apa implikasinya dalam organisasi? Nah, teori Abraham Maslow ini memiliki beberapa implikasi dalam organisasi, yaitu adanya pemahaman individu, yang mana seorang manajer itu atau seorang pemimpin dapat memahami kebutuhan karyawan, dapat memahami kebutuhan anggota, dan memberikan insentif yang sesuai. Kemudian motivasi kerja dengan memenuhi kebutuhan karyawan, terutama kebutuhan sosial, penghargaan atau apresiasi dapat meningkatkan motivasi kerja. Kemudian ada pengembangan karir yang mana memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mengembangkan potensi diri dalam memenuhi kebutuhan aktualisasi diri. Nah, ini adalah implikasi dalam organisasi untuk teori Abraham Maslow. Kemudian mari kita mentelisik
menelaah kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau merupakan contoh teladan yang kaya akan nilai-nilai moral serta etika. Nah, ini sangat dan wajib diterapkan dalam berbagai konteks kepemimpinan saat ini. Berikut adalah beberapa aspek penting dari gaya kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama itu amanah. Jadi Rasulullah dikenal sebagai pemimpin yang dapat dipercaya, pemimpin yang jujur. Beliau selalu menjalankan tugas dan amanah dengan penuh tanggung jawab dalam baik dalam konteks spiritual maupun politik serta ekonomi. Beliau mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, selalu melibatkan para sahabat untuk mendapatkan berbagai sudut pandang. Contohnya itu dalam merencanakan strategi dalam perang Uhud di mana beliau mendengarkan saran dari sahabat. Yang ketiga, kebijakan dan keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memberikan contoh nyata setiap tindakan yang menunjukkan akhlak yang mulia dan sikap bijaksana dalam menghadapi berbagai situasi. Tidak hanya itu, beliau berbicara tentang kebaikan, tetapi beliau juga secara konsisten menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya berbicara saja, tetapi mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah itu sangat peduli sekali terhadap individu. Beliau selalu menunjukkan perhatian, kasih sayang terhadap setiap individu, kemudian memahami latar belakang mereka dan menciptakan ruang bagi setiap orang untuk berkembang sesuai potensinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki visi yang jelas, yaitu menyebarkan ajaran Islam dan menciptakan masyarakat yang adil. Visi ini tentu menginspirasi para sahabat untuk berkomitmen pada tujuan yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah apa sih yang menjadi dasar kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama adalah tauhid dan iman. Tauhid dan iman, kepemimpinan beliau didasarkan pada keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya, tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan dan segala tindakannya berlandaskan berdasarkan iman kepadanya. Yang kedua yaitu takwa. Sifat takwa membuat Rasulullah SAW mengutamakan aturan Allah di atas hawa nafsu pribadi, menjadikan kepemimpinannya berkualitas tinggi. Yang ketiga, ikhlas. Allah mempunyai niat, Rasulullah SAW memiliki niat dalam memimpin semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah tanpa mengharapkan imbalan dunia. Nah, di sini saya mau sharing sedikit pengalaman pribadi saya tentang berorganisasi. Benar sekali jika seorang leader tidak memiliki kemampuan dalam memimpin, ini akan membuat organisasinya itu terpecah belah gitu, bahkan bubar gitu. Ini baru saja saya alami belum lama ketika saya dalam satu komunitas sedang mengadakan wirausaha nasional. Kemudian ditunjuklah seorang leader dan ternyata gaya kepemimpinannya itu tidak 100% otoriter, tetapi gaya kepemimpinannya ini hanya mementingkan progres kerja gitu, tanpa memperhatikan kondisi dari setiap anggotanya, setiap timnya. Waktu itu saya sakit dan anak-anak juga sakit. Ketika diupdate tentang kemampuan ya, maksudnya ada keterlambatan progres karena memang sedang sakit. Nah, leader ini sama sekali tidak ada mengucapkan cepat sembuh atau segala macam, sehingga saya merasa leader ini hanya progres saja gitu, tidak mementingkan, tidak menghargai anggotanya, tidak care sama anggotanya, sehingga pada saat itu saya pun berpikir untuk apa saya mengeluarkan effort yang tinggi demi suksesnya acara ini, tetapi saya tidak mendapatkan
eee, perlakuan yang seharusnya saya dapatkan. Seperti akhirnya saya keluar dari struktur itu dan saya mengundurkan diri dan saya merasa tidak bisa bekerja sama dengan leader yang memang, hanya mementingkan progres tapi tidak mengerti kondisi setiap, anggotanya. Nah, saya rasa cukup sekian dari saya, mudah-mudahan apa yang saya katakan, bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.